Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat sehingga kita bisa sehat walafiat sampai saat ini. Kedua, salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Lalu, yang saya hormati kepada Bapak Ilham Munzir selaku dosen pengampu dari psikologi dakwah, serta teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya akan membacakan dakwah yang berjudul Dampak Kekerasan pada Anak di Dalam Keluarga. Seperti yang kita tahu, keluarga inti merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, yang dimana keluarga merupakan tempat ternyaman untuk pulang, dan keluarga merupakan tempat pertama untuk kita mendapatkan ilmu kehidupan. Tetapi pada realitanya sering terjadi kekerasan di dalam anggota keluarga ini. Nah, kekerasan ini sangat dilarang di dalam Islam, karena Islam sangat mengajarkan kasih sayang, dan anak merupakan bentuk amanah dari Allah SWT yang diberi kepada orang tua kita dan dijalani oleh orang tua kita. Nah, orang tua kita ini sebagai khalifah atau sebagai pengajar tentang pelajaran kehidupan untuk anak-anaknya. Nah, bentuk kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis. Nah, kekerasan ini bisa terjadi karena kurangnya keintiman dalam keluarga atau kurangnya komunikasi di antara keluarga. Lalu selanjutnya ada dampak dari kekerasan, yaitu ada dua, dari fisik dan psikis. Nah, kalau dari fisik ini, anak yang mengalami kekerasan pada keluarga ini ditandai dengan adanya cacat pada tubuh dan cenderung lebih agresif. Nah, lalu ditemukan nih bahwa kekerasan pada anak ini bisa saja menyerang kesehatannya seperti diabetes, asma, stroke, jantung koroner, serangan panik, dan depresi. Nah, kalau dari psikisnya, dampak kekerasan pada anak yang berusia 3-5 tahun ini bisa saja terjadi trauma dan selalu mengalami gangguan kecemasan dan cenderung tidak suka bergaul. Nah, lalu dampak kekerasan pada anak ini bisa saja mengganggu emosional dan cenderung kepada gangguan kepribadian, pasif, dan menarik diri dari lingkungannya. Dan bisa saja ini mengganggu fokus belajarnya. Nah, lalu hasil penelitian Liz Elliott, ahli syaraf di Chicago Medical School, mengatakan bahwa 1 kali bentakan dapat merusak miliaran sel otak anak-anak, dan itu akan merusak psikis dan mental. Nah, lalu selanjutnya, dampak dari kekerasan pada anak ini bisa saja meningkatnya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan trauma pada anak yang dimana anak ini mempunyai masa lalu atau peristiwa di masa lalu yang tidak mengenakan sehingga menimbulkan traumatis pada anak. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih upaya untuk menghindari kekerasan pada anak di dalam keluarga? Nah, keluarga ini bisa saja menciptakan rasa aman dan harmonis pada keluarga dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk berupaya dan berkomitmen untuk menciptakan suasana tersebut. Nah, lalu dalam Islam juga menekankan tentang hak dan kewajiban pada orang tua dan anak, seperti Rasulullah SAW berpesan, perhatikanlah anak-anakmu dan didiklah dengan benar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu dapat kita simpulkan kekerasan dalam dunia ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, dan ini masih sering terjadi gitu. Nah, dampak fisik dan psikologis. Pada fisiknya ini ditandai dengan adanya kecacatan tubuh dan gangguan kesehatan lainnya. Lalu dalam psikisnya itu bisa saja anak merasa cemas, takut dengan orang dewasa, susah beradaptasi dengan lingkungan, dan sering tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, untuk membangun keluarga yang harmonis, jagalah komunikasi antar anggota keluarga agar tidak terjadi salah paham, lalu saling memberi rasa aman untuk saling melindungi antar anggota.
Nah, lalu Islam juga mengajarkan untuk memperlakukan anak dengan kasih sayang dan memberikan pemahaman nilai-nilai agama agar anak tumbuh menjadi kepribadian yang baik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.